Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Urail Mursidan. Rois Bira Maulana. Saya Renisa Fadila. Ya, Jadi di sini kami dari kelompok komoditas pertanian yang dimana tugas kami bertujuan sebagai manajemen laporan. Jadi di sini kami mempunyai tiga kelas plus satu kelas main. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu eh, kelas lahannya. Baik, Mas Rois boleh di scroll paling atas dulu. Nah, jadi pada kelas lahan di sini, nah, jadi di sini kelas lahan ini mengimplementasikan sebuah interface yang bernama operasional. Jadi, interface ini mengharuskan untuk mendefinisikan metode tertentu yang relevan dengan operasi pada lahan. Jadi, atributnya itu ada komoditas dari eh, komunitas, objek dari kelas komoditas dan mempresentasikan jenis tanaman atau produk yang ditanam di lahan. Nah, kemudian luas itu ya sebagai luas dalam hektar dan biaya total itu sebagai total biaya. Hasil panennya ya total hasil panen dan keuntungannya adalah total keuntungan. Jadi kemudian kita pakai konstruktor. Jadi konstruktor ini kita pakai komunitas. Jadi objek komunitas tadi itu memberikan informasi tentang hasil per hektar dari tanaman atau produk dengan luas lahan yang digunakan. Jadi menginisialisasi atribut dengan nilai yang digunakan gitu. Nah, kemudian implementasi interface-nya di sini saya menggunakan interface operasional yang memiliki dua metode yang harus diimplementasikan. Jadi hitung biaya dalam kurung double benih, double pupuk dan tenaga kerja. Nah, jadi di sini metode ini tuh untuk menghitung total biaya operasional dengan jumlah biaya benih hingga tenaga kerja dengan nanti hasilnya akan disimpan dalam atribut biaya total. Nah, kemudian pada perhitungan keuntungan di sini atau kehitung keuntungan, jadi hasil panen itu akan dihitung secara dengan cara mengalihkan per hektar dari objek komunitas dengan luas lahan. Nah, jadi itu keuntungan tuh dihitung dengan rumus keuntungan hasil panen dikali harga jual per ton dikurang biaya total gitu. Dan yang terakhir adalah menampilkan laporan. Jadi di sini dia akan menampilkan luas lahan, biaya total, hasil panen, dan keuntungan. Nah, jadi komunitas tampil info ini, eh, mohon maaf, tampil laporan ini. Nah, jadi di sini dia memanggil metode dari objek komoditas untuk menampilkan informasi tentang jenis komoditas yang ditanam. Nah, jadi kegunaan kode ini itu untuk menghitung biaya operasional, menghitung keuntungan hasil panen, dan menampilkan laporan lengkap untuk setiap lahan gitu. Dan kemudian untuk relasinya, dia menggunakan relasi juga dari kelas komoditas dan interface sebagai, mohon maaf saya typo. Jadi di sini kita pokoknya dari kelas komunitas gitu dia relasinya. Nah, kemudian lanjut di main-main. Oke, jadi di sini penjelasan mainnya. eh, Kelas ini kita pakai nama eh, ya main program. Jadi sebagai eh, eksekusinya atau eksekutornya. Jadi di sini di awal itu kita pakai cout terus minta inputin nama komunitas, cout lagi minta inputin eh, hasil per hektar gitu dan seterusnya. Jadi di sini dia minta input dari nama komunitas, hasil hektar, durasi tanam dan eh, seterusnya. Kemudian dia minta input data lahan. Jadi eh, dia tuh minta inputan dari pengguna dengan meminta memasukin luas lahan gitu. Jadi objek lahan itu dibuat untuk menggunakan objek komoditas dan luas lahan yang dimasukkan.
Dan kemudian dilanjutkan dengan input biaya operasional dengan dia itu meminta benih, pupuk, dan tenaga kerja. Jadi metode hitung biaya pada objek lahan itu dipanggil untuk menghitung biaya operasional dengan input harga jual dan perhitung keuntungan itu juga dia meminta input pengguna dengan memasukkan harga jual per tonnya gitu. Dan dia juga memanggil metode hitung keuntungan yang dipanggil eh, untuk menggunakan harga jual dan hasil panen. Dan terakhir dia akan menampilkan lahan, tampilkan laporan jadi gitu. Jadi dia menampilkan nama, luas lahan, biaya total, hasil panen, dan keuntungan. Dan yang terakhir banget adalah scanner close, alias menutup scanner itu. Dan mungkin nanti hasil outputnya akan ditampilkan oleh Mas Rois. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan dulu kelas-kelas lainnya. Baik pada Mas Rois dan Mbak Rei Hanisa dipersilakan. Lanjut ke kelas komoditas. Di situ tuh ada kelas abstrak, yaitu karena kelas ini dibuat untuk menjadi kerangka bagi kelas turunan atau subkelas yang spesifik yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis komoditas dengan atribut dan metode yang relevan. Selanjutnya, pada bagian publik komoditas, di situ konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut setiap kelas atau subkelas di instansiasi. Selanjutnya, menggunakan keyword this untuk membedakan antara atribut kelas dan parameter yang diterima. Selanjutnya, di situ memiliki menyediakan tiga metode getter, yaitu ada get nama, get hasil per hektar, dan ada get durasi tanam. Di situ get nama untuk mendapatkan nama komoditas, dan untuk get hasil per hektar untuk mendapatkan hasil rata-rata per hektar. Selanjutnya untuk get durasi tanam untuk mendapatkan durasi tanamnya. Dan metode ini mengakses ke atribut yang bersifat private. Selanjutnya ke metode abstrak yang public abstract void tampilkan info. Nah, di situ metode abstrak ini untuk mengimplementasikan semua subclass dan bertujuan untuk memberikan detail tambahan tentang komoditas. Iya, selanjutnya ke komoditas dinamis. Oke. Nah, dari penjelasannya teman saya ini Rehanisa yang Di kebetulan situ menggunakan subclass hmm, dengan mengimplementasikan metode abstrak tampilkan info untuk mencetak informasi lengkap tentang komoditas. Tujuan subclass ini memungkinkan pengguna untuk membuat jenis komoditas baru tanpa perlu membuat kelas khusus untuk jenis komoditas. Data seperti nama, hasil per hektar, dan durasi tanam yang diberikan saat objek dibuat. Selanjutnya untuk fungsi tampilkan info, di situ dari metode abstrak tampilkan info di kelas komoditas, yaitu untuk mencetak informasi nama, hasil, dan durasi tanam dari komoditas. Selanjutnya, untuk bagian interface operasionalnya, di situ untuk menyediakan kerangka untuk menghitung biaya dan keuntungan yang memungkinkan berbeda untuk setiap jenis komoditas atau implementasi. Seperti yang void hitung biaya itu, untuk bagian inputnya itu ada biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja. Untuk yang void keuntungan, yaitu harga jual per ton.
Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rois. Berarti tadi kan udah dijelaskan terkait komoditas dinamis, ya di antara kedua komoditas dinamis. Kemudian di sini juga ada interface-nya untuk menampilkan tampilan infonya, udah dijelaskan. Selanjutnya kita cek ke programnya, jalankan. Masukkan nama komoditas. Ayo apa yuk? Nama komoditasnya. Apel, apel. Apel, oke. Apel. Nah, per tonnya berapa? Per hektar. Oh ya, per hektar. Dalam satuan tonnya. Hasil per Hmm, hektarnya berapa? 20 ton. 20. Oke. Heeh. Per dalam bulannya berarti durasinya berapa? 3 bulan. 3. Nah, luasnya, eh 5 hektar misal. oh, ya benihnya. Nah, 2 juta. dua, Mahal banget sih Mbak. tiga, empat, lima, enam. Ya udah. Ya pupuknya Berapa rai? Samain aja 2 juta. tuh, 3-3. nih, ya. Nah, ya tenaga kerjanya, 5 juta biaya dengan kerja 5 juta. oke, jual per tonnya, B ya. Ya 1 tonnya Juta. ya 15 juta aja lah, 15 juta. Mahal banget. Gede keuntungan kita tuh terpuruk lah, 1,5 juta. bisnis. Hmm, hmm. Apakah terlihat jelas di sini? Nah, di sini sudah di set semuanya kan. Nanti muncul seperti tabelnya itu dibikin laporan. Nah, dengan komoditas atau apel per hektarnya itu sekitar 20 ton, per durasi bertanamnya itu 3 bulan, dan luas lahannya itu sekitar 5 hektar. Biayanya itu, kalau apa ya? Apa ya, guys? Kalau itu apa ya? Biaya Kurang total tahu ya Mas ya. apa ya? Ya itu Dia ya. tuh jumlahnya Pokok, bisa sampai pokoknya itu lebih dari udah 5 miliar. banyak banget. Heeh. Banyak banget. Berarti ada 1 jutaan, 1 juta, 10 juta. Nah, kemudian hasil panennya itu sekitar 100, yang udah dijelaskan di bagian lahan tadi ya. Bagian lahan dan keuntungannya sekitar 1,4 juta. 1 miliar itu maksudnya Satu Mas. miliar. Satu Mm-mm. miliar. Itu Mm-mm. tuh ya setara itu. Pokoknya nolnya tuh sat, 6 tar 10.000 ya 10 juta eh iya 10 juta 2 juta berarti kan ini 14, benar? iya. 14 juta. Mm-mm. Hmm. Jadi baratnya 10 apa 10 pangkat 7 gitu. Berarti yang tadi biaya totalnya itu berarti sekitar 10 jutaan. Dan kemudian di keuntungannya itu ada kisaran 14 juta. Nah, ini untuk perkiraan programnya seperti ini. Eh, untuk kita nggak pakai yang namanya yang interface yang mungkin lebih ke grafik ya, grafik user interface. Ini masih simple ini interface-nya. Gitu. Oke, ada yang mau lanjutkan lagi?
Mungkin sekiranya udah cukup ya Mas Rois ya, karena Hmm. kita sudah menjelaskan semua isi programnya. Jadi mungkin segini dulu presentasi dari kelompok kami mengenai petani ini. Jadi kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.